insya Allah kita tidak melihat tempat duduknya, tapi yang kita lihat adalah kerjasamanya, ikatan aktivitas. Dan permohonan maaf mewakili Pak Biono, beliau belum bisa rawuh karena masih ada kerjaan. Betul Pak Indi ya? Semoga nanti bisa hadir ya. Itu dan saya mewakili beliau. Saya hanya berdoa secara Ketua RT 5 mewakili berdoa semoga Bapak pengurus RW tahun 2017-2020 sehingga Bapak Hermanto, Bapak Joko dan Bapak Ino, saya hanya berdoa semoga menjadi amal panjenengan yang begitu luar biasa menghadapi persoalan-persoalan 2017 kemarin dengan berbagai macam mungkin masalah hal-hal yang lain yang menewaskan itu kan banyak, dan persoalan pada saat itu juga ada persoalan besar yaitu namanya sampah, itu juga membutuhkan tenaga pikiran dan lain sebagainya gitu. Tapi alhamdulillah berkat kepengurusan panjenengan itu bisa dilaksanakan dengan baik dan lancar seperti itu. Walaupun kondisi pada saat itu persoalannya besar seperti itu. Kami apresiasi yang begitu besar dengan perjuangan amal panjenengan. Kami hanya bisa mendoakan semoga jadi amal. Nah, kemudian kepada pengurus RW 2020 kami hanya mendoakan juga semoga nanti bisa melaksanakan amanah ini dengan baik dan sebagai amal panjenengan. Saya kira ini yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran panjenengan semuanya dan permohonan maaf atas banyak hal yang kurang berkenan di panjenengan semuanya. Panjenengan semuanya mewakili RT 5 sekali lagi terima kasih apresiasi yang begitu besar, begitu tinggi. Dan terakhir, saya tadi menyampaikan pada Pak Enggi dengan Pak Wahyudi ya, kami secara pribadi mohon maaf ya, tadi saya bisa datang, bisa nyambut, tapi mohon maaf mungkin bisa juga nggak selesai kalau waktunya sampai jam 9 lebih, karena kemudian ada tugas membuat video malam ini jadi begitu, jadi harus selesai besok gitu kan, jam tadi siang hujan besar nggak bisa melaksanakan, dan malam ini saya nyempil waktu bagi-bagi tugas tadi. Dan kemudian nanti saya mohon maaf izin. Saya kira ini yang perlu kami sampaikan. Mohon maaf bila itu budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mahmudino atas sambutannya. Yang acara yang ketiga, sambutan dari beliau Ketua RW 10 periode 2017-2020 pada beliau Bapak Hermanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hendak bersyukur kita masih diberikan nikmat sehat malam hari ini, bisa tumbuh sehat, bisa bersama-sama untuk hidup, kemudian untuk menuntaskan segala sesuatu yang memang belum tuntas, karena nikmat sehat dan kesempatan ini yang menjadi prioritas pertama. Kemudian saudara kita yang saat ini sedang mengalami kita dan aktivitasnya, dan kita diberikan dalam aktivitas itu. Yang kedua, permintaan maaf saya atas nama pribadi, atas nama keluarga, maupun atas nama keseluruhan RW 2017 sampai dengan 2020 untuk semua kekurangan kami dalam mengemban amanah menjadi RW. Sekali lagi melalui bapak-bapak yang hadir di sini sampaikan permintaan maaf saya kepada seluruh pengurus RW
ada di RW 10. Dan tidak lama lagi kita akan menunggu bulan puasa. Mudah-mudahan maaf dari bapak-bapak dan seluruh ibu warga RW 10 menjadi lantaran memudahkan kami untuk menjumpai bulan suci Ramadan dan memudahkan kami untuk menjalankan amal ibadah tersebut. Itu juga bapak Allah yang sekalian dan warga semuanya mudah-mudahan diberi kesempatan segala kemudahan oleh Allah Taala. Yang ketiga, sudah berusaha maksimal, namun memang manusia hanya punya rasa dan perasaan, tapi alam yang bisa dan Tuhan yang berkuasa. Jadi terbukti ada fase yang seperti ini. Kembali ke yang kedua tadi, saya yang minta maaf segala upaya ditempuh, namun inilah lika-liku keerian yang ada di RW 10 dan menjadi sejarah berawal dari awal pertama ada RW pun Bu RW-nya beda dan seterusnya. Hanya pada saat itu Mas Kris yang Pak jadi RW, Bu Krisnya berkenan jadi Bu RW. Kemudian Pak Tony juga hanya Pak Tony-nya, kemudian saya kebetulan istri saya juga berkenan dan mudah-mudahan Pak Win pun ini juga ikut melanjutkan berkenan. Jadi ini memang di RW 10 unik, ada beberapa sejarah yang memang perlu menjadi tambahan untuk generasi berikutnya. Berikutnya lagi, khusus apabila kepanitraan ibu-ibu kemarin banyak kekurangannya, kami selaku RW juga memohon untuk dimaafkan segala kekurangan panitia dalam melaksanakan aktivitasnya untuk menjembatani kegiatan pemilihan perhitungan RT sampai dengan PKGS. Mudah-mudahan ibu-ibu panitia yang terlibat kemarin juga memberi tambahan yang pada ibu sekalian. Kenapa kami mengambil ibu? Mudah-mudahan itu menjadi jembatan antara Bapak dan Ibu dari 10 itu merasa memiliki semua. Itu pun ada wacana-wacana atau kembang-kembangnya kehidupan masyarakat, ya, itu seninya seperti itu. Kita tidak mempermasalahkan, tapi itu seni memang dan menjadi tambahan wacana, menambah untuk kita berkreativitas dalam bermasyarakat. Yang berikutnya lagi, untuk PKGS, harapan saya malam ini bisa tuntas sebetulnya. Pengurusannya bisa ada, kita serahkan semuanya, baik itu RW dan PKGS, tapi kembali kepada manusianya boleh merencanakan. Jadi Tuhanlah yang punya kuasa dan kebetulan Pak Budi yang terpilih menjadi ketua PKGS saat ini sedang ngopeni ibunya yang gerah di rumah sakit. Mudah-mudahan dalam hati kita panjatkan doa Allah segera mengangkat penyakitnya ibunya Budi bisa kembali sehat lagi, kembali ke rumah, dan Pak Budi juga diberikan nikmat sehat untuk ngopeni ibunda. Kalau bahasa saya, orang tua itu merupakan Tuhan yang wujud masalahnya, karena kita lahirnya dari itu. Yang ketiga, beberapa pesanannya untuk Pak Win, keputusan yang baru. Segala perjuangan di RW kalau bisa limpahkan kepada masyarakat. Contoh, pada saat saya memisahkan untuk sampah dari RW 9 ke RW 10 itu penuh dengan riwayat, penuh dengan retorika, penuh dengan perjuangan dan sebagainya. Karena itu perjuangan awalnya bagaimana untuk sampah antara RW 9 dan RW 10 jadi berpisah. Walaupun itu berbenturan dengan berbagai macam kelompok RT dan sebagainya, tapi berjalan. Yang berikutnya lagi, mohon untuk diprioritaskan bisa mengawal untuk rencana sampai hari ini belum ada keputusan PDU Bandar Soka akan di mana belum. Karena wacana di Kelurahan Bandar Soka ada di lapangan. Nah itu mohon Pak Win bisa mengawal itu, usahakan untuk tidak terjadi ada PDU di tempat itu. Kenapa? Risikonya cukup banyak. Beberapa tempat yang sudah ada PDU itu tidak gampang, mulai dari transportasi, penanganan dan sebagainya. Jadi banyak kewalahannya. Saya sudah mencoba lobby dengan tempat yang lain, pernah sampaikan
sampai hari ini belum selesai karena adalah bersamaan lagi dengan adanya corona ini yang lagi menjadi keprihatinan kita. Awalnya Pak Anto tahu persis nanti bisa sebenarnya Pak Anto jadi Polres RW, jadi saya mantan agak tenang untuk ke situ karena yang sumpah Polres pertama adalah Pak Anto itu sendiri, lalu tidak dengan Pak Anto. Intinya kalau nanti pada saat memutuskan berusaha untuk tidak menggunakan tanda tangan RW atau stempel RW, tapi kita kembalikan, saya belum bisa memutuskan, saya menyampaikan kepada seluruh warga di kelurahan. Karena apa? Semua RT sudah membuat surat yang tanda tangannya adalah warga. Jadi biar ketemunya nanti kalau rame bukan ketemu dengan Pak Win, Pak Egi atau Pak Anto, tapi main ketemu dengan warga saja. Itu kan meriah. Walaupun Pak Inong juga backup dengan si lain. Karena ini PR yang terberat itu bersama. PR yang kedua, lapangan sebetulnya sudah deal. Saya dengan Bu Sri Haryani itu sudah mengupayakan sampai dengan mobil bilang di ACC Dewan malamnya sama sudah ketemuan, nominal kurang lebih anggaran sekitar 200 juta sudah masuk ke LH. Saya belum lama lagi, rencana itu di 2019 itu Maret kita sudah mulai jalan, mulai pelelangan atau bagaimana penunjukan dan nominalnya akan 200 untuk perubahan lapangan menjadi taman dengan anggaran itu. Yang tahu persis adalah itu adalah jerih payah bantuannya Bu Sri yang jadi lurah PLT hanya 2 bulan kalau nggak salah. Dan saya kawal dengan surat yang ditandatangani RW 10, RW 9 dan RW 4 plus Romo Keisen yang tanda tangan. Jadi di stempel ada suratnya, aslinya saya ada di scan. Itu nanti akan saya limpahkan ke Pak Jika. Itu jadi ada 2 PDU dan Taman Kota itu mohon untuk dikawal, mudah-mudahan hal itu menjadi kebanggaan. Kami hanya bisa merencanakan, mudah-mudahan di tangan Pak Win nanti yang 3 tahun ini bisa terwujud. Ini menjadi kebanggaan di wilayah RW 10. Dan saya sampai hari ini belum berhasil untuk mengadakan kegiatan seluruh warga di RW 10. Belum berhasil, mudah-mudahan. Cita-cita ada 17 jalan kaki sampai dengan mau adanya jalan sehat pun Allah SWT belum mengizinkan bersama dengan kegiatan yang lain ada masa corona. Jadi itu membuktikan bahwa saya merencanakan ternyata yang di atas belum mengizinkan, ya maka seperti itu. Tapi harus itu. Langkah terakhir sampai dengan kegagalan itu, Pak Win akan mengetahui beberapa hal di wilayah RW 10. Semua tokoh di RW 10 ada, halangan apapun ada, keagamaan pun ada. Jadi mohon untuk bisa dikaitani dan dipilah sama di mapping. Termasuk di dalam ke masjid pun RW menjadi penasehat sosial kemasyarakatan. Saya mohon Pak Win untuk bisa ngawal hal itu. Sekiranya Pak Win ragu, tunjukkan surat kuasa kepada orang yang mumpuni untuk membuat pelangi di masjid. Karena perjuangan masjid sedikit-sedikit, Pak Ibnu menjadi takmir kedua, mengundurkan diri menjadi takmir karena tidak kuatnya pertarungan hal-hal yang tidak pas menurut saya. Tapi begitu saya masuk dengan cara saya beda lagi. Saya tidak pakai hadis tapi pakai undang-undang. Saat itu saya didampingi Pak Jaksa sama Pak Kepolisian. Simpel pertanyaannya, menghalang-halangi orang ibadah di masjid kena pasal berapa? Ini semuanya. Sampai dengan pembuatan anggaran dasar dalam forum musyawarah jamaah, saya mendapatkan kepercayaan untuk membuat itu. Cuma syaratnya saya minta 2. Syaratnya minta 3. Yang pertama dikawal 1 ulama yang netral, yang kedua semalam selesai, yang ketiga dekat makam atau dekat kamar jenazah membuatnya landas. Akhirnya saya ditemani Pak Hamdan, Ustaz Hamdan, itu BP-nya Ali Rizal. Kemudian dibuat di dekat kamar mayat Margono. Semalam rampung, tetapi akhirnya masjid itu menjadi pelangi. Keputusan pemerintah mutlak menjadi aturan main untuk sholat id dan sebagainya.
Itu awal mulanya. Jadi anggaran dasar yang di masjid jangan sampai rubah, karena saya tidak ingin masjid itu adalah masjid pelangi, masjidnya fasilitas umum, bukan masjidnya golongan. Makanya kalau ada apapun yang kira-kira geser, saya akan turun pertama. Tak niat itu jihad memang. Jadi saya mau mengambilkan masjid itu, makanya kalau ada yang ngomong di grup apapun, saya paling nekat untuk hal itu, karena saya ngerti perjuangan pertama level Pak Ibnu, orang Jepang dengan agama yang mundur. Alhamdulillah kita rampung, yang gagal adalah yang di Purwosari. Itu Ustaz Muhyiddin. Iya, Muhyiddin itu sempat adopsi anggaran dasar dari kita, tapi terpental karena sudah kadung dengan masyarakat ribut, ada polis lain dan sebagainya. Nah, Bantar Soka tolong dijaga, karena semua ada, mau dari kelompok apapun ada di Bantar Soka. Tapi kuncinya cuma satu, masjid itu bukan masjid golongan, tapi masjidnya fasilitas umum untuk warga. Semua yang beli rumah di sini otomatis sudah dipotong 100% untuk membangun masjid. Yang lanjutnya adalah iuran warga. Nah, beberapa hal yang sebagian itu mohon untuk bisa menjadi catatan Pak Win untuk dikawal RW-nya yang sensitif memang di masjid. Sekiranya Pak Win agak ragu, tunjuklah orang yang bisa netral, berilah surat kuasa. Saya mengatakan itu karena pernah saat itu RW-nya Pak Rudi. Karena kebetulan Pak Rudi tidak mungkin untuk terlibat menjadi penasihat di masjid, maka dibuatlah surat kuasa, ditunjuk salah satu warga untuk hal itu dikuasakan kepada seorang. Dan mulai seperti itu. Jadi kalau di lapangan kebetulan ada beberapa teman yang bisa untuk dekat dan sebagainya. Jadi bagaimana kita kondisi RW 10 punya wibawa seperti itu. Hal kemasyarakatan kita kompak dan sebagainya, dan kalah dengan itu. Jadi jangan hanya kepentingan saat tak terus kita dimuat-muatkan. Kurang lebihnya itu sampaikan, dan saya ucapkan selamat untuk Pak Win, Pak Engki, Pak Anto. Mudah-mudahan menjadi tambahan amal ibadah. Kami dengan semua dimudahkan semua urusan untuk ngopeni warga. Yang perlu dibanggakan di kelurahan tidak pernah dilawikan kalau ada suatu keterangan tanpa tanda tangan dan cap RW 10 selama ini ditolak. Karena itu sudah saya cap ke kelurahan, begitu ada warga yang keburu-buru kok langsung ke sana pasti kembali. Walaupun ada surat resmi dari pemerintah apa-apa, buktinya kemarin Pak Dewi pun tetap membutuhkan RW karena harus Solo dan sebagainya. Jadi kadang-kadang antara surat dari pemerintah pusat turun di lapangan masih beda. Alhamdulillah saya sangat organisasi Mas Joko Mandanenteng, semua surat yang masuk di RW itu saya scan, Pak. Jadi nanti saya akan limpahkan ke Pak berupa CD, Pak. Data dari saya jadi RW mulai saya tanda tangan surat keterangan punya siapa, KTP-nya, KK-nya ada di CD itu semua. Tolong jadikan VIP dokumen itu dan keep silent untuk tidak disebarkan ke siapapun. Karena itu datanya warga kita. Jadi saya punya semua data, semua yang minta keterangan. Kalau saya neken, pastikan kalau nggak suka tak foto untuk saya abadikan. Kenapa saya observasi itu? Karena seorang lapangan, jangan sampai kita bobol kepada hal-hal masyarakat yang minta tanda tangan, tapi ternyata untuk kepentingan lain, nah, saya nggak mau itu. Karena terjadi di Pasir Raja pernah, di Ujasari pernah, di Karanglemas pernah. Mungkin Pak Wininger, ternyata warga RT-nya, RW-nya nggak tahu, dia termasuk jaringan, besoknya kepegang. Nah, saya nggak mau itu. Apalagi perumahan. Mudah-mudahan dengan pola kerja saya ini yang masih banyak kekurangan, karena RW-nya sebetulnya adalah RW yang penuh dengan retorika, masih nomor sebetulnya bendera bukan bendera pilihan, tapi bendera potongan sebetulnya. Kalau Mas Joko juga karena melihat saya waktu itu Mas Joko dari Rewangi berkenan, satu kan mau terjadi hal, ada Pak Oni sempat istirahat di sana. Nah itu secara singkatnya, mudah-mudahan Pak Win lebih semangat dengan Mbak Engki. RW 10 itu unik, keamanan juga tidak bisa nyatu, terpisah, tapi kekeluargaan jalan. Di sini ada blok RT 1 sampai RT 3 posnya sendiri, satpamnya sendiri. RT 2 juga satpamnya posnya sendiri. RT 4, 5, 6 sendiri karena kebetulan rata. Jadi mappingnya seperti itu. Ada yang memang berpeta, ada yang bareng-bareng ke masjid dan sebagainya. Dan saya berusaha untuk melayani kenapa PKGS. Setelah saya tarik keuangannya masuk ke RW, alhamdulillah jadi lebih teratur, tidak ada kemacetan yang harus diputihkan. Jadi mudah-mudahan pun habis ini iurannya di tangan bendahara.
materi, kurang lebihnya kita sampaikan. Bisa tutup terserahkan ke Pak Inom dulu untuk menyampaikan masalah keuangan dulu. Kira-kira kita akan serahkan Muhammad ini nominalnya berapa, riwayatnya bagaimana, keuangannya, mau Pak Inom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan kepada kita, nikmat keselamatan kepada kita, dan nikmat kemuliaan kepada kita, sehingga pada malam hari ini dengan kondisi yang seperti ini kita bisa berkumpul di sini, kita bisa kembali bersua di sini untuk melaksanakan acara serah terima kepengurusan RW 10 ya. Sebenarnya saya belum jadi RW ya, karena saya belum datang calon terpilih ya. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada yang berhormat Pak Hermanto selaku Ketua RW 10 yang keempat ya, Kelurahan Soka, kalau nggak salah ya. Jadi terima kasih atas perjalanannya tadi. Ada beberapa memang tahun ini tantangannya berat sekali ya, di samping kondisi pemerintahan negara kita seperti ini, tapi kondisi internal kita juga harus segera bergerak ya. PR-PR tadi akan kita lanjutkan ya, dengan segala daya upaya, dengan potensi yang kita punya, dengan aset-aset baik SDM maupun infrastruktur yang kita punya, kita akan maksimalkan. Kalau saya catat tadi hal-hal yang belum terlaksana atau masih in proses atau masih dalam tahap evaluasi, maksudnya masih dalam tahap pembicaraan, itu satu lagi masalah PPU ya. Kemudian masalah tadi sampah ya. Kemudian manajemen dari KSM tadi ya, kita harus benahi juga. Kemudian yang terakhir yaitu masalah pemanfaatan lapangan sepak bola menjadi taman. Ya, itu nanti akan saya tindak lanjuti dengan, saya masih buta soalnya, tindak lanjuti dengan Pak Hanto sebagai orang yang pernah berkecimpung dalam hal pengurusan atau dalam hal pengajuan ya ke pihak-pihak yang berwenang ya, pemerintahan Kelurahan Bandar Soka. Seperti yang tadi memang benar Pak Jarmanto yang bilang bahwa kita di sini heterogen ya, umatnya atau masyarakatnya heterogen ya, semua kelompok ada, semua golongan ada, semua tokoh ada ya. Nah, ini yang buat sebenarnya ini malah jadi tantangan kita ya. Dari semua yang heterogen ini, gimana jadinya menjadikan satu pemikiran yang menjadikan RW kita itu lebih bermaslahat lagi ya. Kemudian saya mengucapkan terima kasih pada pengurusan Pak Hermanto dan timnya atas beberapa prestasi yang sudah ditorehkan pada masyarakat RW 10 ya. Tentunya hal ini merupakan kebanggaan dari kita semuanya, kebanggaan dari kita semuanya sebagai warga RW 10 Kelurahan Bandar Soka. Selama saya tinggal di Bandar Soka, Perumahan Gria Satria ya, bisa saya catat beberapa prestasi yang ditorehkan oleh pengurus RW 10 sebelumnya. Saya melihat ada 3 yang besar yang saya catat di sini ya, yang merupakan prestasi yang luar biasa. Nah, ini kenapa saya bilang tantangan saya sangat-sangat benar-benar sangat berat, karena benchmarking atau tolak ukur saya harus jadi lebih baik daripada yang sebelumnya kan gitu. Ya. Jadi yang pertama adalah masalah manajemen sampah. Walaupun dengan kondisi yang mungkin plus minus, kemudian terjadi friksi-friksi dan lain sebagainya,
tapi secara tidak langsung sampah ini sedikit demi sedikit teratasi ya, dengan adanya kondisi manajemen yang berbeda dari manajemen yang lama. Ya. Kemudian yang kedua masalah keamanan. Ya. Terima kasih untuk Pak Inom. Ya. Masalah keamanan ini menjadi sangat luar biasa karena termanajemen dengan bagus. Ya. Walaupun tentunya ada beberapa warga, beberapa masyarakat yang mungkin tidak sepaham atau mungkin banyak protes karena portalnya ditutup dan sebagainya. Ya, itu hal yang biasa. Ya. Karena kita memikirkan semua warga, tidak memikirkan satu golongan atau satu orang individu saja. Ya, jadi ini saya sangat apresiatif sekali terhadap keamanan dengan segala manajerialnya yang dipimpin oleh Pak Inom. Ya, mudah-mudahan ini akan berlanjut ya di kemudian hari. Ya. Nah, ini suatu prestasi yang luar biasa juga ya di tangan Pak Rudi Jermanto sebagainya. Dan yang terakhir lah, ini yang sangat saya terima kasih sekali adalah Pilpres. Ya, Pak Jermanto sebagai kepala KPPS, saya sebagai anggota, alhamdulillah kita Pilpres dan wakil rakyat dan pilkada berjalan dengan sukses. Ya. Pilpres ini tahun 2019 kemarin berjalan dengan sukses tanpa ada halangan suatu apapun. Ya. Kita berjibaku sampai ngantuk sampai jam 6 belum tidur ya, berangkat jam setengah 6 pulang jam 6 ya. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih bisa bersua, artinya kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesehatan yang luar biasa oleh Allah SWT, sehingga kita bisa melaksanakan hajatan pemerintahan hajatan ke Republik Indonesia ini dengan sukses ya, walaupun di mana-mana di wilayah lain terjadi suatu hal yang mungkin yang tidak mestinya kita inginkan ya, tapi alhamdulillah di wilayah RW10 ini atau di TPS ini tidak ada yang, alhamdulillah semuanya selamat. Nah, ini suatu prestasi yang luar biasa dan ini patut kita bangga juga ya, karena kemungkinan di tahun 2000 kalau nggak salah 2022 kalau nggak 2023 ya, kita juga menghadapi hal yang sama ya, walaupun bukan pilpres, tapi mungkin ada pilkada dan lain sebagainya. Ya. Nah itu tentunya harus menjadi PR juga bagi saya. Nah ini 3 prestasi yang luar biasa dari RW sebelumnya Pak Jermanto dan tim ya, yaitu masalah sampah beserta manajerialnya, kemudian masalah keamanan beserta manajerialnya dipimpin oleh Pak Inom dan lain sebagainya. Dari yang mulai kita nggak ada portal sehingga ada portal, dari mulai satpam kita cuma 2, 3, tambah lagi 4 ya, dan seterusnya. Dari mulai kita sering colongan ya, sering ada pencuri dan sebagainya, kita alhamdulillah sampai hari ini kita aman, kondusif dan sebagainya ya. Itu artinya kita ada sesuatu atau ada pimpinan atau ada sesuatu yang dilakukan oleh pimpinan. Artinya walaupun itu kita tidak melihat, paling tidak kita bisa merasakan. Nah itu yang terpenting ya. Jadi kalau kita melihat sesuatu kita bisa merasakan, tapi kita mestinya kita harus melihat bahwa ini adalah suatu usaha atau suatu kinerja yang sangat produktif ya, yang perlu kita apresiasi bersama ya, sebagai warga dan sebagai masyarakat tentunya. Nah, itu prestasi yang luar biasa yang 3 itu yang saya catat ya. Mudah-mudahan nanti di kemungkinan saya selama 3 tahun ini akan bisa melanjutkan apa yang menjadi atau apa yang belum menjadi PR-nya Pak Jermanto, bisa kita lanjutkan ya. Ada kalau nggak salah ada 3-4 PR tadi yang sudah saya catat di memori saya. Nah itu kemudian yang terpenting adalah kita harus lengkap atau harus bisa pintar bicara masalah data. Ya, saya sangat apresiatif sekali dengan Pak Jermanto yang senang dengan data ya. Saya pun sebenarnya juga senang dengan yang hal seperti itu. Tapi paling tidak kita punya seperti file-file tersendiri dengan masalah data ya. Itu penting karena kita nggak bisa bicara dengan okol
ataupun dengan akal. Ya, zaman sekarang kita harus bicara dengan data. Ya, kemudian yang kedua, seperti yang presiden dilakukan, yang dilakukan oleh presiden kita bisa melakukan, itu namanya belusukan. Ya mau nggak mau kita sebagai pengurus ya minggu sekali atau berapa hari sekali jalan-jalan ke lingkungan RW, lihat kondisinya seperti apa. Ya, jadi tidak berdasarkan dapat laporan saja, tapi paling tidak kita bisa mengetahui kondisi warganya seperti apa. Nggak harus setiap hari atau nggak harus seminggu sekali, tapi paling tidak, apalagi saya yang buta sama sekali, 1, 2, 3 itu saya buta. Kalau mungkin 4, 5, 6 saya masih bisa cover karena saya biasanya ngirim aku ke sana ya. Jadi masih bisa tahu 4, 5, 6 kondisinya seperti ini. Tapi kalau 1, 2, 3 saya masih buta, hanya lewat saja kalau saya ke masjid ya. Jadi seperti itu hal-hal yang mungkin perlu kita lakukan ya. Nah itu saja dari saya. Saya terima kasih dengan kemudian yang lama Pak Jarmanto beserta tim yang sudah menorehkan beberapa prestasi yang luar biasa ya. Walaupun mungkin terjadi friksi di sana sini, itu hal yang biasa karena masyarakat kita itu heterogen ya. Kita tidak bisa adil untuk semuanya ya. Kadang-kadang kita memberikan suatu kebijakan ya benar untuk si A tapi belum tentu benar untuk si B ya, benar untuk si C tapi belum tentu benar untuk si D dan sebagainya. Itulah gunanya seorang pemimpin seperti itu ya. Jadi seorang leader harus memberikan, memang harus legowo ya, apapun ya, apapun yang disampaikan oleh masyarakat atau oleh kita atau bukan bawah nih, masyarakat yang heterogen ini, pastinya kita tetap harus tampung bersama, kita cari solusinya bersama-sama tanpa harus mengedepankan debat kusir ya, tanpa harus mengedepankan okol ya, okol itu kekuatan ya. Tapi kita pakai seperti Pak Jar tadi bilang, harus pakai data ya. Kita harus bicara pakai data, kita harus bicara pakai referensi ya. Kita harus bicara pakai hal-hal yang sudah kita jalankan sehingga menjadi suatu pengalaman. Semua hal-hal yang menjadikan suatu sejarah atau histori itu adalah menjadikan suatu data oleh kita. Jadi periode 2017 sampai 2000 sekarang sudah menjadi data ya. Nah sekarang 2020 dan seterusnya sampai 2023 ini in proses yang juga akan nanti menjadi data di pemerintahan kepemimpinan RW selanjutnya. Jadi ini tantangan Mas Hengki juga berat ya, harus aktif juga, artinya data ini harus benar-benar ya, terfile dengan bagus ya. Kalau ada laptop atau ada ini bisa dibantu ya, bisa difolder sendiri atau bisa disimpan di CD dan lain sebagainya atau di USB ya. Kemudian untuk bendera juga, karena di kemungkinan sebelumnya sudah menorehkan prestasi luar biasa, dari saldo minus bisa mendapatkan saldo yang plus gitu banyak ya. Nah, ini tantangan juga buat bendera ya, termasuk terutama tentunya di tantangan ini ada di pundak saya juga ya. Gimana caranya supaya kedepannya juga saldo kita akan menjadi lebih banyak lagi sehingga kita bisa menggunakan kondisi keuangan kita ke RW ini untuk kegunaan yang bermanfaat di lingkungan RW kita ya. Kemudian tentunya yang PR-nya Pak Jarmanto tadi yang belum menggerakkan seluruh masyarakat ya, nanti ini juga akan kita lakukan ya. Kita akan mengadakan sesuatu yang sifatnya, kalau sudah ini reda ya, kita akan mengadakan sesuatu yang sifatnya mereka bisa berkumpul ya, artinya tidak bercerai-berai. Nah, kalau sekarang kondisi bercerai-berai itu malah bagus ya, kalau berkumpul malah nggak bagus ya kondisi sekarang ya. Tapi untuk selanjutnya bercerai-berai itu akan menjadi lumpuh ya. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih Pak Jarmanto, Pak Imam dan Pak Joko atas kepengurusan RW masa bakti 2017-2020 ini. Semoga ini bisa menjadikan ladang amal bagi Bapak semuanya. Hanya Allah yang bisa membalasnya. Ini bagian dari ibadah. Ya, tentunya jika ada kekurangan atau ada suatu kesulitan, ya
sebagai senior, sebagai sesepuhnya kan jangan sungkan-sungkan Pak, saya mesti nanti minta pendapatnya Bapak, Pak Inong terutama, Pak Hermanto, Pak Joko ya, terutama ya rekan-rekan yang dekat dengan pemerintahan ya, akses ke pemerintahan dekat ya. Nah ini merupakan aset yang sangat bagus bagi kita yang perlu kita pamerkan ya. Di RW 10 ini aset ke pemerintahan banyak yang dekat ya. Nah ini adalah hal yang sangat membahagiakan bagi saya, tentunya bisa dimintain warga, bisa dimintain bantuan untuk dalam hal lobby ya, lobby pemerintahan, eksekutif maupun ke legislatif dan lain sebagainya, lobby pemerintahan pemerintah kelurahan ya, supaya pembangunan di RW 10 ini tetap berjalan. Terus hal-hal yang in proses segera bisa diwujudkan, bukan hanya menjadi sejarah dan bukan hanya menjadi blank plan ya, plan yang tidak jadi ya. Itu tadi ya, harus kita wujudkan segera. Pak Hengki, Pak Anto, kita harus bekerja keras ya Pak. Ini adalah amanah ya. Benar kata Pak Jar tadi, kita tidak ada bayaran, tapi ini pengabdian ke masyarakat. Pengabdian itu sungguh sangat tinggi nilai, tidak bisa dinilai dengan apapun ya. Nah ini yang terpenting seperti itu. Nah, kita harus bisa menunaikan, kita harus bisa memberikan sesuatu ke masyarakat, ke warga, ya ngomong ke warga betul itu ya, bahwa warga kita itu dengan sifat yang heterogen seperti ini ya. Nah, kita minta untuk selalu persuasif ya, membuktikan bahwa program-program kita, kemudian apa yang kita lakukan memang untuk kita bersama juga ya. Jadi bukan hanya untuk golongan, untuk saya, untuk Pak Hermanto, untuk Pak Iman dan sebagainya, tapi untuk seluruh masyarakat. Kemudian terakhir untuk prestasi yang luar biasa adalah masalah kita berkontribusi ke takmir masjid, itu sangat luar biasa juga ya. Saya memang tidak ikut jadi anggota takmir, tapi saya rajin mengikuti mereka bercengkrama, rajin mengikuti mereka berdiskusi ya, walaupun saya sebagai pendengar aja ya. Memang RW kita sangat kontributif sekali terhadap takmir masjid ya. Ya itu akan saya lanjutkan juga ya. Mudah-mudahan pesan dari Pak Hermanto tadi benar-benar kita realisasikan di takmir masjid ya, mudah-mudahan ya, karena benar juga masjid ini bukan hanya golongan tertentu tapi untuk umum ya, untuk seluruhnya ya, untuk seluruh kaum muslim dan muslimah ya. Jadi semua yang ada di RW 10 ini atau bahkan di RW lain ya berhak untuk sholat atau untuk beribadah di masjid kita ya, tanpa ada suatu peraturan dan lain sebagainya ya. Itu aja dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Harusnya dulu aja. Ini aja nih. Oh, nah itu aja sama itu. Jangan semuanya. Iya, iya. Oh. Pak
Terima kasih. Enggak ngomong senyum gitu. Jadi gimana mau tutup aja? Semoga apa yang kita lakukan baik pengurus RW 2017 Pak Darmanto, Pak Joko dan Pak Ino yang dibantu dengan putrinya Pak Darmanto, memohon kepada Allah semoga menjadi amal yang baik, soleh, dan pasti Allah memberikan yang lebih baik. Dan kepengurusan yang baru semoga diberikan kekuatan, kemudahan untuk bisa melaksanakan menjadi amal yang mulia dan mendapatkan kemuliaan. Dan kita pun memohon kepada Allah semoga saudara-saudara kita yang pada kesempatan kali ini diberikan sakit, musibah, semoga diberikan kesabaran dan diberikan kesembuhan. Yang terakhir, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga kita bisa melaksanakan ujian yang besar ini, yang betul tadi disampaikan, baru mengalami dari mulai lahir kehidupan kita. Ada yang sudah berumur 50 tahun atau lebih baru mengalami zaman seperti ini yang kita nggak pernah menyangka. Semoga ini sebagai jalan untuk kita mendapatkan derajat kemuliaan. Kita akan bisa mulia, bisa naik derajatnya karena melewati ujian. Semoga diberikan kesabaran dan kita pun bisa melaksanakan ibadah Ramadan besok, mendapatkan barokah, maghfirah, rahmat, kasih sayang. Al-Fatihah. Kemudian yang kedua, semoga pertemuan malam hari ini menjadi amal kita semuanya yang nantinya akan diberikan kemuliaan oleh Maha Mulia. Al-Fatihah. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna sinabah. Allahumma jannibna munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal ahwa. Allahumma innaka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qoblal maut wa rahmatan minal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda hisab. Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.